Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Yuanisa. Kali ini balik lagi di channel YouTube-nya Satu Dimensi. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai aspek legal etik dalam praktik keperawatan. Tentunya teman-teman tahu bahwa kita sudah berada di era pandemi COVID-19 ini sudah 2 tahun ya teman-teman. Kita harus mematuhi segala protokol kesehatan dan mengikuti peraturan pemerintah, yang salah satunya itu adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau disebut juga pembelajaran daring ya teman-teman. Nah, tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya nih, bagi kita yang lulusan keperawatan, kekurangannya itu adalah kita setelah lulus kita bingung, apakah kita harus langsung mencari kerja, atau kita harus persiapan apa dulu, atau pelatihan apa dulu. Biar tidak makin bingung, kali ini kita sudah mengundang narasumber yang tentunya bagi perawat-perawat nih di Kota Tangerang Selatan sudah tidak asing lagi dengan beliau, yaitu Ibu Desi Sasniwati, AMKSH. Beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik DPD PPNI Kota Tangerang Selatan. Yuk kita kenalan. Halo Ibu Desi. Hai Yuan, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat. Aman ya? Aman Bu, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Kesibukannya hari ini apa nih Bu? Hari ini saya seperti biasa, saya berdinas, tetap melakukan asuhan keperawatan ke pasien, tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, datang ke rumah sakit untuk kerja dan melayani pasien seperti mana biasa saya lakukan. Kemudian yang lain tetap berorganisasi di DPD Kota Tangerang Selatan dan di DPK Premier Bintaro. Satu lagi saya melakukan juga untuk klinik sleep study, klinik gangguan tidur. Luar biasa banget ya Bu, banyak banget aktivitasnya nih Bu. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Kali ini Bu, kita akan membahas mengenai aspek legal etik dalam praktik keperawatan ya Bu ya. Terkait masalah NIRA, STR, SIP, apalagi sekarang pembelajaran jarak jauh nih Bu. Lulusan-lulusan baru baik D3 maupun S1 nurse itu tuh bingung nih Bu, harus pertama kali pada saat setelah saya dinyatakan lulus itu harus ngapain dulu sih Bu? Ya, sebenarnya sama ya seperti pada lulusan offline ataupun online, mereka pun mendapat materi sama. Bedanya untuk mereka yang lulusan offline atau online, mereka mungkin kurang kurang untuk touch dengan pasien karena mereka lebih banyak offline online, sehingga ketika ke pasien waktu mereka untuk praktek pasien juga jadi kurang gitu. Nah, kadang mungkin itu yang buat mereka bingung ketika mereka sudah lulus, dapat nilai di wisuda, kemudian melakukan hukumnya selesai, mereka dapat ijazah STR, terus mau ngapain ya begitu. Nah, hal yang mereka lakukan pertama kali adalah tetap mereka melakukan namanya uji kompetensi. Uji kompetensi itu adalah uji yang memang diberikan untuk tenaga kesehatan, tidak hanya perawat, tenaga kesehatan lain pun mereka melakukan uji kompetensi. Ya, tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan untuk pasien juga, dan mereka juga bahwa lulusan mereka tersebut ini untuk menjamin juga pada saat mereka melakukan praktek di pasien juga, hal ini menjadi jaminan bagi mereka juga gitu ya. Maka itu diperlukan uji kompetensi. Jadi hal yang pertama mereka lakukan adalah ketika mereka setelah wisuda lakukan uji kompetensi. Uji kompetensi tersebut, serkomnya itu yang dibutuhkan pada saat mereka mengurus STR. Ya. Nah, STR yang dibutuhkan, sebelum STR dibutuhkan, mereka pun harus mendaftar dulu menjadi anggota PPNI. Itu ya. Nah, dari mereka mendaftar menjadi anggota PPNI, mendapatkan NIRA, karena antara organisasi profesi dan legalitas mereka mendapatkan STR itu akan menjadi satu kesatuan, gitu ya. Mereka membuat menjadi anggota PPNI, membuat NIRA dan sebagainya, kemudian NIRA udah dapat, baru mereka melakukan pendaftaran untuk pengajuan pembuatan STR.
sehingga STR itu pun mendapatkan rekomendasi dari PPNI, ya PPNI sudah di approve, diterima, tinggal nunggu tuh STR-nya muncul. Seperti itu. Itu yang harus mereka lakukan dari teman-teman yang baru lulus dari keperawatan, baik offline maupun dari yang online. Gitu. Oh baik, berarti pertama kali harus lulus uji kompetensi dulu ya Bu ya. Kalau misalkan berarti belum bisa melakukan praktik keperawatan atau bekerja sebagai perawat ya Bu ya? Belum, tapi beda ya. Ketika saya lulus dulu, waktu saya lulus sekolah, saya kan lulus tahun 2000. Itu masih enak, jadi saya lulus cuma modal ijazah sama transkrip nilai, dan legalitas lainnya adalah surat dari kepolisian dan sebagainya. Itu hanya cukup, itu bisa. Nah, kemudian sepanjang perjalanan waktu ilmu kan bertambah, kemudian ada aturan baru, kemudian ada lagi perubahan regulasi, pasien semakin kritis dan sebagainya, kemudian lahirlah undang-undang, berapa undang-undang. Nah, kemudian muncullah yang namanya SIP dulu tuh. Jadi setiap perawat harus punya SIP. Kalau dulu tuh nggak ada tuh uji kompetensi, Iwan. Nah, kemudian setelah di 2017 ya kalau nggak salah ya, sudah mulai namanya uji kompetensi. Jadi teman-teman mulai melakukan uji kompetensi. Ya, Juan tahun berapa lulus? 2016. Kena hukum nggak? Nggak ya? 2016 udah mulai ada uji kompetensi. Ya? Nah, iya. Nah, pada saat itu mulai hukum. Cuman karena mungkin pada saat itu baru mulai hukum ya, mungkin ada rasa, kok saya harus hukum? Untuk apa sih? Udah sekolah mahal-mahal, hukum lagi. Nggak lulus gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Kadang bikin kesel ya, kalau berapa, kan udah sekolah kemarin, suruh hukum. Hukumnya nggak lulus juga, ini susah banget soalnya. Nah, itu kan kadang yang bikin teman-teman jadi apa ya, jadi nggak antara mereka semangat nggak semangat melakukan, padahal hukum itu adalah jaminan mereka pada saat mereka nanti di lapangan bersama pasien, gitu ya. Jadi hukum wajib bagi semua lulusan, baik lulusan yang melanjutkan seperti saya dari D3 melanjutkan ke S1, wajib melakukan hukum, kemudian akan upgrade menjadi STR-nya nanti STR yang nurse gitu. Atau bagi mereka yang baru masuk di keperawatan tetap wajib hukum juga, seperti itu. Oh iya, untuk ini Bu, untuk kan tadi pertama berarti uji kom ya Bu ya. Setelah uji kom kita membuat anggota PPNI atau NIRA itu. Fungsinya NIRA itu sendiri apa sih Bu? Nah, NIRA sendiri itu ada, NIRA itu nomor induk registrasi anggota ya. Nah, NIRA ini tujuannya adalah kita bahwa kita sebagai perawat sudah terdaftar sebagai anggota PPNI. Nah, apa saja hak kita di PPNI itu ada. Teman-teman bisa buka di ppni.ina.co.id ya. Buka situ. Ada di situ tentang apa yang kita dapatkan dari sebagai anggota PPNI. Karena kita bayar iuran juga, kita bayar kewajiban juga. Nah, ketika kita menjadi anggota PPNI, itu salah satu cara kita untuk mempermudah kita pada saat kita melakukan praktek di institusi kesehatan ataupun praktek mandiri keperawatan, ya. Kemudian satu itu, yang kedua NIRA itu adalah untuk kita membuat STR, entah perpanjangan, entah membuat STR baru. Yang pertama dibuat adalah itu tadi NIRA tersebut. Itu. Oh baik Ibu. Untuk proses pembuatan STR itu memerlukan NIRA ya Bu ya. Kemudian sekarang STR itu fungsinya apa sih Bu? STR itu fungsinya sama kayak gini. Yuan bawa mobil nih, nggak pakai SIM, masuknya ke daerah pusat kota, isi, kemudian kita polisi, mana SIM-nya? Begitu juga STR. Kita melakukan asuhan keperawatan, ya, melakukan asuhan keperawatan, melakukan praktek mandiri keperawatan. Amit-amit ya terjadi sesuatu yang legal aspek dan sebagainya. Yang pertama kali ditanya dari penyidik adalah
administrasinya mana? Yang tanya adalah STR-nya ada nggak? Nah itu pentingnya dari STR adalah legalitas kita ketika kita melakukan asuhan keperawatan di institusi kesehatan ataupun di praktek mandiri keperawatan. Itu Bu. Kemudian pasti masih pada bingung nih Bu, pas lulus kuliah itu harus dibikin NIRA. NIRA itu apa yang tadi sudah Ibu jelaskan kan, nomor induk registrasi anggota. Cara buatnya gimana nih Bu kira-kira? Oh, itu nggak dikira-kira kalau langsung. Oh, jelas ya. Itu Yang pasti. jelas buatan itu prosesnya bagaimana Bu? Itu buatnya kita ada namanya ppnd-ina.co.id. Nanti teman-teman masuk ke sana ya. Kemudian masuk linknya tuh masuk ke situ, kemudian masuk ke membership kalau nggak salah. Nah, itu ada tulisannya tentang pendaftaran anggota baru. Nah, ikutin peraturan di situ segala macamnya. Nah, sebelumnya teman-teman harus mendapat satu namanya DPK, Dewan Komisariatnya. Misalnya kalau seperti saya di Komisariat Premier Bintaro. Nah, saya udah di Komisariat Premier Bintaro. Karena pada saat penginputan mereka tanya, komisariatnya mana gitu. Saya kalau ditulis itu Komisariat Premier Bintaro. Ketika saya sudah tag Komisariat Premier Bintaro, kan masuk ke email. Kemudian kita akan lapor ke ketua DPK-nya. Ya, nanti ketua DPK akan approve. Nah, mulai ada di pemberitahuan apakah harus apakah harus dilakukan pembayaran, apakah harus dilakukan apakah ada data yang salah, sebagainya. Ketika itu semuanya sudah dilakukan, nanti keluar dari nomor niranya. Baru benerin itu semua. Biasanya kalau itu kan baru isi aja. Nah, ketika nomor nira udah keluar, baru dia input semuanya tuh. Mulai dari nama, gelar, STR dimasukkan, ijazahnya dimasukin, KTP, dan nomor telepon sebagainya tuh data-data kita masukin, lulusan tahun berapa dan sebagainya, lulusan dari fakultas dari universitas mana atau stikes mana atau akademi keperawatan mana. Nanti masukin situ. Ketika sudah terinput semuanya, nah, baru kita mulai mengurus yang namanya ke STR. Nah, pada saat pengurasan STR mereka akan minta serkomnya ada enggak, surat apa namanya itu, etik ya, surat etiknya ada tidak. Terus apa lagi tuh, surat keterangan sehat dari dokter, foto dan sebagainya. Mulai input di situ. Jadi kalau sudah input semua data sudah lengkap, mulai dikirim ke DPD mulai lagi kirim lagi ke DPW. Tunggu sampai dapat rekomendasi. Jika dapat rekomendasi sudah sah, kita bisa buat nanti lanjut ke MTKI. Itu. Nah, dari MTKI prosesnya itulah mulai proses dari ke pemerintahan. Ya, kalau ini kan antar kita secara organisasi profesi. Jadi NIRA yang tadi sudah kita buat itu sampai ke dengan ke Dewan Perwakilan Provinsi itu adalah antar kita sebagai organisasi profesi ya, sampai dapat surat rekomendasi tersebut.